Kalau tadi saya tanya pemirsa dengan dua elit mulai dari Golkar, PDIP sebenarnya adem-adem aja, nggak ada masalah, saling sindir pun tidak. Tapi kita tahu Mas Umam bahwa perang pernyataan atau keluar statement-statement ini juga yang dianggap menyindir ini ada. Perlu kita tanggapi sesuatu yang besar tidak ataukah tidak? Ataukah ini memang pertanda bahwa sulit ini sepertinya koalisi ini akan menemukan titik temu? Iya, potensi deadlock itu ada Mbak Caca, karena bagaimanapun juga kita cermati step by step, day by day, ada situasi di mana potensi faksionalisme di dalam partai-partai koalisi pemerintahan saat ini semakin terbuka. Kemarin ketidakhadiran PDIP di acara PAN itu sebenarnya jelas itu adalah atas sepengetahuan atau atas perintah Bu Mega. Karena bagaimanapun juga betul Bu Mega sedang di luar negeri, tetapi ada struktur yang cukup panjang di bawahnya yang bisa kemudian dihadapkan di situ sebagai representasi kekuatan PDIP. Tapi begitu kemudian narasi koalisi besar dimunculkan, jelas PDIP bukan menjadi bagian dari kekuatan itu. Nah, oleh karena itu, mengapa ini kemudian terjadi? Saya menangkap ada semacam kecenderungan, perasaan di kalangan partai-partai pemerintah yang konon kabarnya muncul perasaan bahwa ada kekuatan yang mendominasi lebih besar di dalam konteks pembagian kekuasaan selama ini. Nah, itulah kemudian diwujudkan oleh ide gagasan untuk kemudian membuat satu kekuatan tersendiri, menarik 5 kekuatan partai yang akumulasinya 49,3%, hampir mencapai angka psikologis mayoritas 50%, hampir. Nah, oleh karena itu ketika kemudian PDIP tidak berada di sana, wacana itu tetap dilakukan, mencoba berkomunikasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kita mencermati per hari ini, rasanya tidak mudah. Dari koalisi 5 partai sendiri, koalisi besar menghendaki capres berada di tangan mereka. Tetapi sepertinya langkah ini dilakukan untuk apa? Untuk mengepung. Jadi ini adalah strategi pengepungan terhadap PDIP agar PDIP mau menerima dan juga mau menyerahkan golden ticketnya kepada partai-partai yang ini. Nah, ketika kemudian itu sudah diserahkan, PDIP seolah-olah sedang di fait accompli untuk berpuas diri, menerima posisi sebagai cawapres. Dan betul ternyata dikonfirmasi oleh statement Pak Nurdin Halid, oleh Kang Aceh Hasan Sazili dari Golkar. Yang semua itu menegaskan bahwa kalau PDIP masuk ke koalisi besar, sehingga kemudian menjadi sangat besar, atau kebesaran karena bisa mencapai 70%, maka kemudian mereka berposisi bukan menjadi imam, tetapi menjadi makmum. Dipaksa kalau mau, maka Anda berpuas diri menerima posisi cawapres, bukan sebagai posisi capres. Saya minta tanggapannya sekarang ke Pak Nursirwan. Sepakat tidak apa yang dikatakan oleh Mas Umam? Langkah pertemuan 5 ketum partai seakan-akan membuat posisi PDIP saat ini terdesak begitu. Karena secara hitung-hitungan lebih besar dibandingkan jumlah persentase dari PDIP. Mau nggak mau, ya kalau gabung jangan capres. Seperti apa Pak Nursirwan menanggapinya? Tentu bahwa asumsinya yang tentu yang harus disesuaikan dahulu. Kondisi 2019 dengan 2024 nanti berbeda. Untuk kali ini PDI Perjuangan bisa mengajukan calonnya sendiri. Dan Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan akan mencalonkan dari kader partai. Ini kondisi yang berbeda dibandingkan dengan 2019. Maka berkaitan dengan keinginan untuk melakukan kerjasama yang lebih besar, itu bisa-bisa saja dengan ikut bersama dengan kerjasama dengan PDI Perjuangan. Jadi inilah yang seharusnya menjadi acuan. Tidak bisa saja saya bisa mengerti, bisa memahami apa yang disampaikan tadi, bahwa analisa-analisa tersebut mungkin saja akan demikian. Tapi tentu tidak semudah itu ya. Kita cukup memiliki pengalaman dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang sulit, seperti kemarin yang ini mungkin menjadi pembahasan banyak pihak, pasca U20 yang batal, tentu itu pun juga sudah diperhitungkan oleh kita. Bahwa yang seharusnya, peta politik yang seharusnya tampil untuk membela kepentingan-kepentingan internasional dari aspek Palestina dan Israel tersebut, itu pun berdiam diri
Dan itu kita ambil risiko untuk mengambil sikap berdasarkan konstitusi dan ideologi kami. Itu kondisi-kondisi tersebut kita sudah siap dengan psikologi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Maka kalau misalnya itu dianalisa kemungkinan akan terdesak atau katakanlah di fait accompli, itu analisa itu bisa-bisa saja dievaluasi demikian. Tapi tentu sikap itu menjadi pegangan kita di internal partai. Kita siap dengan apapun keputusan dari Ibu Ketua Umum. Oke, sekarang saya ke Pak Supriyansa. Pak Supriyansa, jelas di sini Pak Nursyura mengatakan harus yang menjadi sudut pandang atau fokus utama di sini adalah PDIP bisa mencalonkan presidennya sendiri. Bahkan meskipun Partai Golkar sebagai penggagas koalisi besar, apakah jangan-jangan dengan kenyataan ini Golkar ikhlas aja lah jadi partai pengusung di 2024? Seperti apa Pak Supriyansa? Jadi kalau saya tadi memulai dengan kalimat bahwa berpolitik santun, maka yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa pertama-tama kenapa orang mau berkoalisi? Orang mau berkoalisi itu karena ada niat yang sama, itu satu. Yang kedua, memiliki visi yang sama, itu dua. Ya kan? Yang ketiga, memiliki rasa nyaman ketika bersama-sama. Ya kan? Karena ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, olehnya itu, saya katakan bahwa orang yang datang ingin berkoalisi dalam bentuk jumlah besar adalah orang-orang yang tentu memiliki kesamaan, visi, niat, dan tujuan. Dan tentu merasa nyaman. Kalau hadirnya kita di sini, di sebuah kelompok, lalu kita hadir tidak nyaman, tidak memiliki visi yang sama, maka tentu itu biasanya menggagalkan sebuah koalisi. Tetapi selama kita bisa bersama satu tujuan, satu visi, dan kita merasa nyaman bersama, maka disitulah kita memperkuat yang namanya sebuah koalisi. Pendapat PDIP, saya tidak memiliki kira-kira hak untuk mengkanter atau menyatakan sesuatu yang kurang sopan kalau saya mengatakan bahwa jangan PDIP masuk ke kami atau silakan keluar atau silakan masuk. Tidak seperti itu kalau saya menanggapinya. Kalau PDIP mau mengusung calon, maka PDIP memiliki hak politik untuk itu. Kenapa? Karena PDIP memiliki jumlah kursi yang cocok untuk mengusung calon tanpa melakukan koalisi dengan lain. Nah, tetapi kenapa partai-partai yang lain ini berkoalisi? Karena kami adalah partai-partai yang tidak bisa mengusung sendiri. Kami membuka diri, yang lainnya partai lain membuka diri. Ternyata setelah kita sama-sama membuka diri, ditemukan sebuah kesamaan visi, misi, tujuan, dan rasa nyaman itu. Kenapa semua 4 elemen ini hadir? Karena rasa kesejukan Pak Airlangga di dalam menggagas semua pertemuan-pertemuan yang ada. Mbak, kalau Mbak pernah lihat bagaimana Pak Airlangga menghadapi orang, betapa lembutnya itu Pak Airlangga. Betapa bersahajanya seorang Pak Ketua Umum itu Pak Airlangga dalam menghadapi orang. Sehingga kita tidak bisa melihat di raut wajahnya bahwa beliau marah atau beliau tidak marah. Sulit kita bedakan. Kenapa? Karena mungkin pembawaannya memang suka menampil memperlihatkan karena dia punya tata cara dengan beretika yang sangat tinggi. Itulah beliau itu. Olehnya itu saya rasa dengan apa yang digagas oleh Pak Airlangga ini, saya rasa siapapun bisa masuk karena Pak Airlangga selalu terbuka dirinya.
siapapun bisa bersama dengan pemikiran-pemikirannya. Baik. Karena pemikirannya Erlangga adalah Siap. mengedepankan kepentingan rakyat, mengedepankan Baik, Pak kepentingan Supriyansah. bangsa. Itu. Iya, Pak Supriyansah, banyak sekali yang saya akan kutip dari pernyataan Pak Supriyansah. Poin 3, rasa nyaman. Apakah ini maksudnya PDIP datang-datang malah bikin tidak nyaman koalisi sehingga mungkin koalisi gagal terbentuk? Nanti Mas Umam juga akan menanggapi ya sesaat lagi.